Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu lur? Kita ketemu lagi? Yuk kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi. Oke, seperti biasa, absen dulu. Absen dulu nih, dari kota mana, daerah mana, dan gimana nih kondisimu saat ini? Ya semoga dalam keadaan sehat, seger buger, amin. Ya. Sambil duduk, sambil nyantai, sambil ngopi, sambil ngudut, sambil rebahan, sambil makan, ya kan, dengerin saja. Oke, fokus dengerin, simak baik-baik. Ya, semoga ada petunjuk lagi. Amin. Aku ingin kita ngobrolin tentang karma ya. Tapi jangan takut ya. Gak usah takut. Pasti ada daging di setiap pembahasan di channel kita ini lur, gitu. Serba salah, banyak kegagalan, akhirnya emosinya gampang banget meluap, sedang sensitif. Atau ya, aku ngerasa seseorang ini, tapi ingat ya, ini vice versa loh ya. Kayak kegagalan yang tak ada ujungnya gitu. Sebenarnya dia ini orang kreatif ya, dia tuh orangnya juga pinter, punya mental, berani. Ya memang negatifnya mulutnya kasar ya. Kasar tuh dalam arti kalau ngomong tuh asal bunyi gitu. Dia nggak mikir nih ucapan dia, omongan dia tuh nyakitin orang atau enggak gitu. Apalagi kalau dia lagi emosi, wow, semua orang di mata dia ini kecil. Jadi kayak gini, nah segini nih orang manusia tuh. Di depan mata dia tuh manusia tuh jadi sekecil ini. Jadi kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Ya mungkin dari gini ya, mungkin banyak orang yang tersakiti oleh ucapannya, tulisannya tadi gitu. Makanya itulah bahayanya lisan itu ya, karena senjata paling tajam dalam diri manusia ya lisan. Udah nggak jauh-jauh dari itu. Ya ini pesan juga ya untuk semuanya ya, bahwa ya kita harus pinter-pinter lah jaga ucapan kita ya, agar orang-orang di sekitar kita nggak tersakiti. Itu. Merasa serba salah. Ya, sampai hal terkecil pun kayak gagal gitu loh. Entah kenapa dia melakukan apapun tuh, melakukan hal-hal apapun tuh kayak gagal-gagal gitu loh. Nah, apakah karma itu adalah hukuman? Ya enggak. Kebanyakan orang kan takut ya dengan karma. Mungkin kamu yang nonton juga takut nih dengan karma. Ya sebenarnya karma itu kan suatu timbal balik ya, atau hukum tabur tuai tadi. Artinya ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau kita jahat sama orang, ya kita akan dijahatin juga suatu hari nanti. Kalau kita baik, ya kita juga akan dibaikin orang kok suatu hari nanti, ya kan? Dan ingat nggak, 2026 ini kan tahunnya ke tahun karma ya. Gitu. Nah karma yang datang ini pun sebenarnya ya bukan untuk menghukum dia, tapi untuk menyadarkan dia, menyadarkan sifat-sifatnya yang mungkin toksik, pakai banget gitu kan. Kemudian di sini secara egonya pun juga kayak tinggi banget ya, gitu. Ya apapun itu kita doakan yang terbaik saja ya. Itu kan. Gimana ya, gini sih. Kamu pernah nggak sih berada di titik dimana dirimu tuh gampang banget marah gitu, apa ya, kemudian kamu ngerasa kayak dirimu tuh superior, nggak punya takut-takutnya, nggak ada takutnya sama orang, siapapun itu dilawan, kadang nggak mikir benar dan salah, dan pada akhirnya semua orang pada menjauh dan menghilang,
Dan diri sendiri mengalami banyak kesulitan. Pernah nggak kira-kira dalam posisi kayak gitu? Nah, ini energinya tuh seperti itu, Lur. Kayak gitu. Jadi kesabarannya kayak setipis tisu gitu. Ya kadang gini ya, karma tuh bisa berbentuk apapun loh ya. Itu harus kita perhatikan. Gitu. Dan misalnya ya kamu itu mendapatkan karma, ya jangan disesali, jangan menyalahkan, ya belajarlah menerima. Gitu. Menerima, kita terima nih gitu kan. Berarti diri kita ini ada yang salah. Ya kita harus perbaiki, ya. Terus tebarkan banyak kebaikan. Itu nanti juga karma itu akan hilang sendiri kok. Gitu. Nah, ya aku nggak tahu ya, mungkin orang ini toksik banget ya gitu. Menyakiti orang tuh bukan hanya dari lisan, tapi dengan cara-cara yang halus mungkin ya, entah sihir atau apa kayak gitu. Gitu. Dan ini ya kalau menurutku sih, karma yang paling berat adalah ketika manusia tidak mampu mengingat Tuhannya, hanya bisa mengucapkan, tapi nggak bisa benar-benar memeluk Tuhannya. Itu karma paling berat loh. Ya, gitu. Lu bayangin nih, aduh, hampir sampai nyesek akunya ya. Gini, kamu bayangin deh, hidupmu tuh dalam keadaan semrawut ya, dan serba salah aja gitu, banyak banget kegagalan gitu yang terjadi. Kalau kondisi kita nggak baik-baik kan, ya kita nggak pasti larinya ke Tuhan kan. Kita dekat sama Tuhan, kita minta pertolongannya lagi kan gitu ya. Kita semua kan kayak gitu nih. Cuman ketika karma yang cukup berat tadi datang, ini orang ini untuk mikirin Tuhan itu nggak ada lur. Cuman hanya sebatas kayak sekilas doang, atau mungkin ya tetap banyak ya yang mengingatkan dia, lu coba deh ingat Tuhanmu, minta ampun dan sebagainya. Ini nasihat baik tuh banyak loh datang ke dia, cuman hatinya nggak terketuk, sama sekali nggak ketuk, nggak ada ketukan hati di sini. Jadi panas terus ini gitu. Gitu. Ini jujur situasi yang benar-benar nggak enak sih. Ya ini bisa jadi pelajaran juga ya untuk kita semua. Jangan sampailah diri kita nih kayak gini lor gitu. Makanya ya sudah ya terus tingkatkan hal-hal baik dalam diri kita, terutama untuk diri kita dulu gitu ya. Kemudian untuk teman-teman juga pesannya, belajarlah memaafkan orang-orang yang menyakiti ya. Memang sulit sih memaafkan ya, mengikhlaskan orang-orang yang sudah menyakiti. Terus mungkin gini ya, ada orang-orang di luar sana yang mungkin hatinya batu, mungkin hatinya keras, sekeras batu. Misalkan nih sebagai contoh aja, duit kamu tuh dibawa lari orang, terus kamu dikasih saran, Mbak, Mas, belajar ya itu ikhlasin. Ya pasti menolak dong, wong duitku dibawa lari orang kok gitu loh. Sebenarnya makna ikhlas tuh bukan berarti melepaskan uang itu begitu saja ya, enggak gitu. Yang kita ikhlaskan itu adalah apa yang terjadi. Oh, kamu dibohongin nih atau ditipu sehingga uangmu dibawa lari orang. Itu dulu kita akuin dulu di situ. Itu yang terjadi, kita terima, kita ikhlaskan dulu. Nah, setelah itu ya tetap kita ikhtiar dulu nih. Ya kan, masa iya duitmu dibawa lari orang kamu diem aja gitu kan. Tetap berusaha untuk menggapainya dulu semampunya. Kemudian terapkan makna berserah diri. Nah, ini berserah diri itu bukan berarti ya udah duitku hilang, ya udah Mas nggak apa-apa kok, biarkan gini. Ya ada memang orang kayak gitu, tapi 1001. Tapi kan kebanyakan dalam hati itu nggak bisa bohong gitu. Itu duitku ya, aku harus ambil dong. Aku sekerja lagi uang itu duitku misalkan ya. Nah, arti berserah diri itu adalah kita berusaha untuk semaksimal mungkin di sini untuk berusaha meminta kembali ya uang-uang yang mungkin di tangan mereka. Ya kita berusaha dulu lah. Apapun hasilnya, kalau dibayar ya berarti itu rezekinya masih ada untuk kamu. Kalau memang nggak dibayar ya udah,
mau gimana lagi gitu kan, gitu. Jadi dengan menerapkan ikhlas dan berserah diri itu fungsinya adalah agar kita itu tidak terlalu dalam tenggelam gitu loh ya, gitu sih Lur. Tapi ini hanya sebatas sharing doang loh ya, tidak menggurui. Karena aku yakin kalian semua tuh punya cara sendiri-sendirilah untuk menyikapi segala sesuatu. Begitu sih. Ya udah, kalau kalau misalkan nih ada di antara kamu yang udah lama aku udah ikhlasin semuanya bener-bener dan kamu nggak meminta kembali atau nggak nagih-nagih lagi, ya sudah. Aku yakin kok sesuatu itu pasti akan diganti dengan jauh lebih baik, dengan hal yang lebih baik gitu. Tapi tidak selalu berupa uang gitu loh Lur. Serius, nggak selalu berupa uang. Ya semua orang pasti pernah ditipu lah. Kita realistis aja lah. Mungkin semua orang pernah ditipu gitu. Cuman kita coba ngerendah. Ketika kita bisa berada di puncak kesabaran ya, yaitu ikhlas yang terdalam, dengan kita ya sudahlah. Aku yakin Tuhan punya rencana yang lain di balik semua peristiwa ini. Tahu nggak? Waduh, pasti datanglah pokoknya sesuatu yang akan diganti oleh Tuhan. Entah itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan, atau mungkin bertemu dengan orang yang kamu cari dalam hidupmu gitu misalkan. Banyak hal lagi, tidak selalu berbentuk uang. Ya, nah ini yang perlu kita kaji lebih mendalam lagi gitu loh. Oke. Nah kan, seseorang yang tersesat Lur. Ya, gimana ya, mungkin satu sisi aduh sorry sendawa ya mungkin secara manusiawi lah ya, ketika kita disakitin orang terus kita melihat orang itu sengsara sendiri karena perilakunya sendiri dan mungkin itu karmanya dia, ya pasti seneng gak sih? Akhirnya alam memberikan balasan yang setimpal atas perilakunya dia kepada kamu, kayak gitu. Ya nggak salah sih sebenarnya, ya wis manusiawinya kan seperti itu ya. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, jujur kasihan sih, dia tersesat sebenarnya gitu. Dia kalau ditanya pun kenapa dia menyakiti dan menjahati kamu, ya mungkin dia juga nggak akan bisa jawab. Dia sendiri juga bingung kenapa bisa begitu. Ya contohnya kita sendiri aja lah gitu. Kamu ingat kan orang-orang yang pernah kamu sakiti? Ya dong, ingat dong. Coba sekarang kamu renung lagi, kenapa kamu bisa nyakitin mereka? Kamu bingung jawabannya gitu. Karena hati kecilmu tak menginginkan itu. Tapi semua itu seperti terjadi begitu saja. Ya kan? Nah, biasa yang ku sampaikan adalah kalau ada orang yang menyakiti diri kita berpikir dari sudut pandang yang lainnya itu dengan teknik, oh orang ini membawakan soal ujian hidup untukku. Kalau nggak ada dia yang menjadi masalah atau akar dari permasalahan, ya mungkin hari ini aku nggak akan sekuat ini. Gitu, nggak akan sedewasa ini, nggak akan sebijak ini, kan gitu kan olah kaliknya. Ya aku seneng sih dengan orang-orang yang bisa selalu menyeimbangkan dirinya gitu. Ya udah, hari ini tuh aku ngerasa kamu kayak lebih pasrah dengan Sang Tuhan, berpasrah dengan semesta alam ini. Kamu hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka, dan sebenarnya doamu cuma minta keadilan saja. Dan itu terjawab. Itu terjawab itu. Tapi untuk melihat karma tuh sangat luas banget gitu. Gak bisa dengan sepele, dalam arti sepele misalkan nih dia pernah mengganggu usaha kamu gitu, dia juga punya usaha gitu. Secara logika dia ganggu usaha kamu, ya pasti usahanya dia hancur harusnya, karmanya gitu kan. Tapi nggak begitu cara kerja karma, itu luas banget gitu. Ya mungkin usahanya dia masih berjalan, tapi kondisi perasaan pikirannya dia nggak tenang. Gimana?
Apa nggak sama-sama sakit tuh? Koneksi dia dengan keluarganya berantakan, dia ada masalah dengan orang terdekatnya. Wow, apa nggak sakit tuh? Jadi nggak harus kamu dipukul terus kamu melihat karmanya dia itu ya harusnya dipukul juga, nggak harus gitu. Karma tuh nggak semudah itu untuk ditafsir gitu loh Lur ya. Gitu sih. Ya, hukum tabur tuai. Dan juga untuk semuanya yang hadir di sini, ya ini aku ngasih clue aja ya, untuk hati-hati juga sih bulan ini karena terasa instan banget ya gitu. Misalkan nih, contoh aja ya, kamu chattingan sama lawan jenis, itu bukan pasangan kamu gitu. Ya cuman sebatas ngobrol aja sih mungkin, tapi kamu ngerasa kayak suasananya tuh seru banget atau ngerasa kayak happy atau ngerasa sayang dengan orang yang kamu chatting itu, ya lu nggak lama akan dibalas dengan sesuatu yang sifatnya mengecewakan. Entah itu bentuknya apa, gitu loh. Jadi untuk sekarang ya, berusahalah untuk meninggalkan hal-hal yang nggak baik. Jika kamu mungkin saat ini sedang menyalakan api, sekecil apapun padamkan, agar api itu tidak membakar dirimu. Di sini saya tidak nakut-nakuti, tidak pula menggurui, hanya sebatas mengingatkan. Mau kamu ikuti silahkan, nggak juga silahkan, gitu loh. Oke? Tak minum dulu bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bentar ya. Oke. Ya, hari ini kita mencoba untuk mendoakan ya semua orang yang mungkin menyakiti dirimu. Kita coba doakan yang sebaik-baiknya untuk mereka ya Lur ya. Gitu, karena aku yakin kamu juga punya hati yang baik kok, gitu. Karena kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda lagi, mereka hanyalah perantara sebenarnya untuk membawakan soal ujian untuk kamu. Salah satu contohnya, misalkan nih diganggu sihir ya, ada orang yang ngirim magic atau sihir ke kamu misalkan, ya pasti nggak terima dong, pasti marah dong, pengen membalas dong. Cuman ketika semua itu sudah terlewati, kamu kamu memilih jalan untuk menerima itu semua ya, dan mengikhlaskan itu semua, dan menganggap orang yang menyakiti secara halus itu adalah perantara dari ujianmu. Toh ya juga ketika kamu mendapatkan serangan sihir, kamu kan jauh lebih dekat kan sama Tuhan. Itu lagi lebih rajin sembahyangnya, zikirnya, meditasi gitu. Jadi kita positifnya di situ. Dan tahu nggak, itu semua bisa kembali secara utuh tanpa kita balas dengan cara apapun. Gitu loh. Karena gini, ilustrasinya ya, kenapa kok bisa kembali ke mereka lagi gitu. Karena gini, misalkan nih ilustrasi ya, seseorang yang pelaku sihir ini ya, dia kan ngirim tuh ke kamu biar kamu rusak rumah tangganya, atau mungkin kamu biar turun secara karir karena kondisi kamu di tempat kerja jadi berantakan pikirannya gitu misalkan ya, misalkan ilustrasinya kayak gitu. Itu seseorang yang ngirim sihir ini bagaikan orang yang lempar batu, tapi batu itu kena air, airnya lewat kan, nembus gitu aja nggak sih? Ya airnya kena lempar tapi batunya lewat gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan hal-hal yang gue bahas tadi, ikhlas, berserah diri, berpikir positif dan sebagainya. Kan di sini nih ketemunya nih. Nah batu yang dia lempar itu mantul lagi ke dia.
itu secara utuh tanpa terkecuali sedikit pun. Dia pun juga akan dapat karmanya sendiri, tapi dalam bentuk yang berbeda. Gitu loh. Sakitnya sama, mungkin lebih sakit. Nah, gitu, dan itu panjang, lama, lama gitu. Wih, itu lur. Ya, paham lah ya sampai di sini ya. Jadi kenapa aku mau bahas ini? Ya agar kamu nih yang mungkin hari ini dikecewakan, disakiti ya dengan seseorang, kamu bisa lebih meluaskan dirimu atau pemikiran tadi loh, maksudnya bisa melapangkan dadamu seluas-luasnya agar kamu bisa menghadapi segala ujian ini ya dengan baik. Begitu maksudnya lur, itu ya. Nah kemudian lagi kalau bicara tentang kita kaitkan dengan spiritual ya gitu. Amati, tungguin atau enteni ya, amati dan tunggu ya. Artinya apa sih? Ini biasanya nih ilmu Jawa ya, ilmu Jawa ketika disakiti itu ya kita nggak sibuk membalas, tapi kita fokusnya dengan Tuhan tadi. Kita membersihkan diri dan mempositifkan diri dan lain sebagainya gitu. Titeni, artinya titeni itu amati. Kita sambil mengamati bagaimana dia yang sudah menyakiti. Kita menunggu dan kita mengamati. Jadi sambil mengamati kita menunggunya melalui jalur langit tadi gitu. Dan ketika sesuatu itu terjadi atau batu yang dia lempar itu balik ke dia lagi, nah disitulah penentuannya. Berhasil dan tidaknya tirakatmu ditentukan di saat itu. Apakah ketika dia itu mendapatkan kembali karmanya sesuai dengan perilakunya dan rasa sakitnya lebih dari kamu, misalkan, apa yang kamu pilih? Bertepuk tangan, gembira, happy dan senang ya, atau justru mengulurkan tangan untuk menolongnya? Itu ilustrasi. Itu. Jika kamu memilih mengulurkan tangan untuk menolongnya, ya, maka tirakatmu akan berhasil. Gitu. Tapi jika kamu bertepuk tangan, happy dan senang atas karma yang terjadi sama dia, ya tirakatmu sia-sia. Tirakat itu artinya kesabaranmu, keikhlasanmu, doa-doa kamu, gitu, pemikiran positif kamu, itu akan lewat gitu saja. Nah artinya menolong, mengulurkan tangan, bukan berarti kamu datang, ayo aku bantu, bukan gitu. Dengan cara halus, yaitu melalui doa. Kita doakan yang baik-baik untuk dia. Gitu. Toh ya juga, kamu akan mendapatkan kebaikan juga gitu loh. Ya kan bener kan, nyambungnya ke masalah spiritual gitu. Karena ketika kita menghadapi ujian besar, ya di saat ujian besar itu sedang berjalan dan berlangsung, ya di saat itu juga kita berada di titik spiritual dalam perjalanan itu sendiri. Makanya semua kembali ke diri kita lagi kan. Dah sekarang untuk kamu yang mungkin masih terjebak di pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan rasa sakit, dengan rasa benci, ya sekarang itu selamatkan dirimu. Apakah dengan kamu terus merasakan kecewamu dia akan jatuh? Ya enggak jawabannya. Mending kamu selamatkan diri kamu. Ya, kamu enggak perlu mengotori tanganmu ya untuk membalas, enggak perlu. Alam ini bekerja secara real, bekerja semestinya sesuai dengan jalur-jalurnya gitu. Makanya di sini tuh clue-nya adalah kamu tinggal duduk manis, duduk santai, menikmati hidupmu. Biarkan dia dengan karmanya dia, karena itu adalah pembelajaran untuk dia.
gitu. Dan udah waktunya kamu sembuhkan luka-luka itu agar cahayamu bisa kembali bersinar, agar kamu bisa lebih terang, ya auramu pun bisa kembali, dan kamu bisa melanjutkan kehidupan ini dengan jauh lebih baik. Ya, jadi gak perlu nih sibuk kesana kesini. Misalkan nih, wah cari dukun A, dukun B, serang balik, hajar balik misalkan. Ada orang kayak gitu ya, ada. Karena terlalu dalam rasa sakitnya. Orang seperti itu juga gak bisa disalahkan. Gitu, mungkin dia selama ini gak ada yang ngarahin dia sehingga dia bertindak sesuka hatinya. Gitu, itu ilustrasinya orang di luar sana. Semoga bukan kamu. Ya memang hal ini akan sulit sekali gitu ya. Lawang disakiti kok dibiarin saja kan gitu. Makanya sekarang tuh yaudah lindungin dirimu. Itu lindungin dirimu dari orang-orang yang notabene gak baik tadi. Itu jangan biarkan dirimu terus-terusan terperangkap oleh mereka-mereka. Gitu ya, bersikaplah secara elegan. Makanya tinggal nonton aja sebenarnya ya. Ya mungkin sekarang kamu masih niteni atau ngamati gitu. Orang-orang yang menyakiti kamu, ya mungkin tahun kemarin ya masih sampai sekarang masih kebayang-bayang, ya kan? Ya para gitu. Ya udah kita duduk manis, kan kita lihat aja. Pasti nyampe kok. Berita-berita kecil itu pasti nyampe. Kalau nggak berita kecil, firasat itu biasanya. Ada tuh kadang firasat tentang orang yang menyakiti kamu. Itu ada terkadang ya bayangan-bayangan kecil gitu. Tapi tidak setiap hari, itu kadang. Arti kadang tuh muncul di saat-saat tertentu. Gitu. Itu sebenarnya bukan berarti kamu dikasih tahu sama alam bahwa oh, dia sekarang kayak gini loh kondisinya, hancur lebur nih gitu. Ya bukan gitu. Ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya alam sedang memberitahumu bahwa alam ini bekerja kok. Gitu. Sesuai dengan hukum-hukumnya. Nah, itu. Arti melindungi diri, menyelamatkan diri ya satu tadi dari orang-orang yang toksik tadi. Ya kamu mulai pasang batasan di situ ya dengan mereka-mereka agar kamu tidak terkontaminasi dengan energi buruk mereka dan kamu mulai memilih jalanmu. Kamu bisa hidup tanpa mereka. Kamu bisa pergi, kamu bisa menjauh atau menghindar. Seperti itu, dan fokus ke dirimu, perbanyak ilmumu, pengetahuanmu, ya. Fokus ke kehidupanmu, gitu. Untuk kamu-kamu yang masih terjebak dengan rasa sakit dan kebencian, ya sekarang sadarlah. Untuk apa kamu mengikuti semua rasa itu? Gunanya apa? Apakah itu akan merubah keadaan? Tidak. Yang ada malah hidupmu makin ruwet. Karena pikiranmu pasti terganggu, perasaanmu gak tenang. Ujung-ujungnya, sifatmu akan berubah dengan sendirinya tanpa kamu sadari. Korbannya siapa? Orang-orang di dekatmu. Ya, daripada kayak gitu kan, lebih baik sekarang ngapain sih? Kita harus terperangkap dengan itu semua. Coba deh untuk melakukan hal-hal baru sekarang. Kan kamu orangnya pinter tuh, kreatif tuh. Ayo, coba deh. Itu, melakukan sesuatu yang produktif. Sesuatu yang bermanfaat kayak gitu loh, kan lebih baik gitu. Nah itu akan itu salah satu cara ya untuk kamu perlahan melupakan itu rasa sakit itu. Dan juga memang gak bisa disalahkan ketika kamu terperangkap itu, ya memang gak bisa disalahkan karena semua orang pasti akan merasa bahwa ini hal yang sulit mas. Iya gitu. Lebih sulit lagi kalau kamu tidak melakukan perubahan dalam dirimu atas sesuatu itu. Begitu loh maksudnya. Oke, di sini aku hanya sebatas mengingatkan agar kamu tidak terperangkap lagi dan lagi oleh pikiran-pikiran itu. Ya, karena ketika kamu terperangkap oleh rasa takutmu, kebencianmu, kekecewaanmu, ujung-ujungnya kamu overthinking lagi, anxiety lagi, lambungmu bisa keganggu lagi. Ya kan? Akhirnya nanti gangguan lambung nih. Hati-hati. Ayo dong, gak mau rugi kan, jangan sampai kamu rugi gitu. Makanya lawanlah pikiran-pikiran yang ada dalam dirimu itu. Lawan dengan kesibukan,
lawan hal-hal positif gitu. Kan banyak hal yang bisa kamu lakukan sekarang, betul nggak sih? Ayo, kamu bisa, ya, gitu. Yaudah ini dulu deh obrolan kita hari ini dulu. Kita sambung lagi di pembahasan berikutnya lagi. Ya, semoga yang hadir dalam keadaan sehat, selalu bahagia, ya, selalu banyak rezekinya, amin. Oke, kita jumpa lagi next time. Bye-bye semuanya.